Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Cara ampuh untuk tetap hidup. Sebenarnya, setiap generasi telah gagal menjawab persoalan umat manusia untuk tetap bertahan hidup. Di luar menghadiri upacara pemakaman, mungkin kebanyakan dari kita jarang memikirkan masalah kematian. Namun, itu tidak membuat kita bisa menghindarinya. Pikirkan apa yang direncanakan oleh seorang produser musik terkemuka ini. Anggaplah ini seperti asuransi jiwa. Kalau ternyata gagal, ya sudah. Tapi aku senang bila itu berhasil. Jika hal ini mungkin dilakukan, dan menurutku bisa saja, tidak ada salahnya, bukan, kita mengambil kesempatan kedua. Kedengaran gila? Menurutku, justru ini ide yang bagus. Kalau aku tidak melakukannya, rasanya aku bakal menyesalinya 300 tahun ke depan. Tahukah Anda apa yang ia maksudkan? Ia berbicara tentang pembekuan jasad secara kriogenik. Ia sedang mempertimbangkan untuk menyisihkan uang hampir 3 miliar rupiah dengan maksud agar ketika ia meninggal, ada seorang ilmuwan yang dapat membekukan jasadnya. Kelak ketika manusia sudah berhasil mewujudkan teknologi yang sekarang masih berupa angan-angan, ia dapat dihidupkan kembali. Namun, kalau dipikir-pikir, rencana ini memiliki beberapa kekurangan. Anda mungkin sanggup menyisihkan hampir 3 miliar rupiah. Tetapi kebanyakan orang tidak. Ini berarti sebagian besar dari kita sudah tereliminasi. Lalu, tidak ada jaminan bahwa jasad yang telah dibekukan dalam waktu sedemikian lama akan dapat dihidupkan kembali. Kemajuan teknologi yang telah dicapai manusia memang luar biasa. Tetapi membuat manusia es batu dapat berjalan dan berbicara kembali adalah teknologi tingkat Star Trek. Masalah yang terakhir, rencana ini akan berjalan mulus jika kita meninggal dengan tenang dalam tidur. Dan ada orang yang dapat dengan segera membekukan jasad kita. Namun, adakah gunanya membekukan jasad yang sudah hancur karena terkena ledakan dalam perang, tergencet dalam kecelakaan lalu lintas, atau habis digerogoti penyakit? Pada kenyataannya, banyak dari kita tidak akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tubuh yang utuh dan masih bisa berfungsi dengan baik. Jika demikian, apakah sebaiknya kita memilih untuk makan, minum, dan bersenang-senang sebab besok kita akan mati? Meskipun sangat populer, pandangan ini tetap tidak menyelesaikan persoalan kita dengan kematian. Yang kita lakukan hanyalah pasrah menerima kenyataan bahwa kematian memang tidak dapat dihindari. Jadi, tidak adakah lagi yang dapat kita lakukan? Agama-agama di seluruh dunia biasanya memiliki kesamaan, mencari jawaban melampaui kehidupan yang ada di dunia. Namun, ini tidak ada gunanya jika jawaban yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Sebagai contoh, sejumlah gereja di Amerika percaya bahwa memegang ular berbisa dapat memberikan perlindungan dari roh jahat. Akan tetapi dalam prakteknya, ratusan orang telah meninggal akibat gigitan ular dalam ritual ini. Mungkin ini contoh yang ekstrim, tapi cukup menjelaskan bahwa kebenaran agama haruslah sejalan dengan kenyataan yang kita hidupi. Contoh ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan kenyataan yang dihadapi para pemegang ular tadi ternyata tidak sejalan. Marilah kita dengar apa kata Alkitab. Alkitab memberikan jawaban yang sungguh-sungguh dan sejalan dengan kenyataan yang ada, dengan berbicara jujur dan tidak menutup-nutupi kelemahan tokoh-tokohnya. Di dalamnya, kita mendapatkan gambaran yang apa adanya tentang dunia, sebagai tempat yang syarat dengan penderitaan, pergumulan, dan kegagalan.
Kitab Mazmur dalam Alkitab menyajikan kebenaran yang sederhana tetapi penuh kedalaman makna. Kitab ini terdiri dari puji-pujian dan doa yang ditulis dan dikumpulkan selama beratus-ratus tahun. Salah satu doanya berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Kedengarannya tidak asing, seperti sebuah ringkasan yang akurat tentang kehidupan kita, bukan? Kita menjalani hidup 80 tahun, yang pada akhirnya hanya menyisakan kesukaran dan penderitaan. Meski menyajikan pemikiran yang lazim, ini membuktikan bahwa Alkitab tidak menghindari kebenaran yang mengecewakan dan tidak mengenakan. Alkitab tidak memberikan janji-janji kosong tentang hadirnya terobosan ilmu pengetahuan atau latihan jasmani yang dapat memperpanjang hidup kita. Alkitab justru mengungkapkan dunia sebagaimana adanya, dan karena itu sangat sejalan dengan pengalaman kita sehari-hari. Akan tetapi, apakah tidak ada lagi yang bisa dilakukan? Tidak adakah harapan? Mungkin itu yang dikejar produser musik tadi. Harapan. Ia tahu kematian itu pasti datang, tetapi seperti semua orang, ia mungkin berharap kematian bukanlah akhir segala-galanya. Ide pembekuan jasad tadi mungkin menarik bagi Anda. Namun, jika itu tidak mungkin Anda pilih atau tidak sesuai dengan isi kantong Anda, ada pilihan lain. Alkitab memberikannya. Sama seperti pembekuan kriogenik, pilihan ini pun ada harganya, tetapi bukan harga yang diukur dengan uang. Dalam Mazmur 90, inilah gambaran Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat 2. Ini sangat jauh berbeda dengan gambaran Alkitab tentang manusia yang harus dengan susah payah mencapai usia 80 tahunan. Allah telah ada dan akan selalu ada. Dia sudah ada sejak kekekalan sebelum menciptakan dunia dan masih akan ada selama-lamanya setelah Dia mengakhiri zaman. Allah itu kekal, kita ini fana. Mazmur ini juga menjelaskan mengapa kematian adalah akhir yang tak terhindarkan. Engkau, yaitu Allah, mengembalikan manusia kepada debu. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Mazmur 90 ayatnya yang ketiga, 7 hingga 8. Singkatnya, kita diberitahu bahwa kita sedang melangkah menuju kepada kebinasaan karena kita telah berbalik dari Allah dan memilih dosa. Dosa itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Dosa adalah masalah hubungan. Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam hubungan khusus dengannya di bawah kasih, pemeliharaan, dan perlindungannya. Namun ketika kita berdosa, kita merusak hubungan yang aman dan sempurna ini dan memilih hidup tanpa Dia. Inilah dosa. Kita menolak Allah dengan tidak mau kembali kepadanya dan memilih hidup sesuai keinginan kita sendiri. Kematian menjadi hukuman bukan hanya atas kesalahan yang kita lakukan, melainkan juga konsekuensi dari penolakan umat manusia terhadap Allah. Kematian adalah akibat dari terputusnya hubungan kita dengan Allah. Itulah sebabnya usaha terbaik kita untuk melakukan berbagai kebaikan tidak akan dapat menghapus konsekuensi dosa dalam hidup kita dan di dalam dunia. Dosa dan maut berkuasa di dalam dunia karena kita telah menolak Allah. Dan ketika makhluk yang fana seperti kita melawan penciptanya yang kekal,
Yang terjadi adalah kematian, diikuti dengan penghakimannya atas cara kita menjalani hidup ini. Apakah semua itu terdengar kejam? Bayangkan Anda berada di sebuah ruang pengadilan. Seorang laki-laki duduk di kursi terdakwa dengan tuduhan telah melakukan kejahatan brutal berupa kekerasan dan pelecehan terhadap seorang anak. Dengan adanya berbagai bukti yang meyakinkan, dia pun terbukti bersalah. Akhirnya, dia sendiri mengaku bersalah meski tanpa menunjukkan penyesalan. Sang hakim berdiri dan berkata, "Anda telah melakukan serangkaian pelanggaran yang berat dan keji terhadap seorang anak yang masih polos dan telah terbukti bersalah atas semua tuduhan. Anda patut dihukum seberat-beratnya, tapi karena saya seorang hakim yang baik dan penuh kasih, saya melepaskan Anda dari segala tuntutan hukum. Silakan meninggalkan ruangan pengadilan ini sebagai orang yang bebas." Gambaran yang sangat mengerikan. Kejahatan yang begitu mengusik perasaan kita, begitu pula dengan tindakan sang hakim. Mengapa? Karena secara naluri kita tahu bahwa keputusan sang hakim itu tidak adil. Keputusan itu tidak dilandasi kasih dan tidak benar. Karena tidak memperhitungkan penderitaan dari korban. Keadilan menuntut bahwa sesuatu harus dilakukan. Ilustrasi yang menggelisahkan tadi sebetulnya menggambarkan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sang hakim yang benar. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti itu, tapi penolakan kita terhadap Allah membuat kita bersalah. Dia telah menciptakan kita, memberikan kita tempat dan waktu untuk hidup, dan Dia menghendaki kita untuk bergantung kepadanya. Akan tetapi, kita menolaknya dan lebih suka hidup bagi diri sendiri. Ini sungguh kejahatan besar. Ketika kita ingin hidup di dunia tanpa Allah, kita sesungguhnya telah memilih kematian dengan penolakan kita. Tersedia sebuah tempat yang disebut neraka bagi setiap orang yang tidak ingin hidup dengan Allah. Itulah tempat penuh siksaan, kesakitan, dan duka cita. Mengapa? Karena itulah yang terjadi dalam keberadaan tanpa kasih Allah. Allah sebagai hakim yang benar akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi kita semua. Jadi sebenarnya 70 hingga 80 tahun yang disebutkan dalam Mazmur 90 tadi adalah suatu penghakiman atas kita. Itulah sebabnya kita tahu bahwa pembekuan kriogenik tidak akan berhasil. Karena penolakan terhadap hidup dengan Allah hanya akan berujung kepada kematian. Namun, setelah kita memahami alasan dari kematian dan terputusnya hubungan kita dengan Allah, barulah kita dapat mulai memahami rencana penyelamatan Allah bagi kita. Sebuah rencana penyelamatan yang agung. Alkitab berkata bahwa Yesus yang adalah anak Allah menjadi manusia dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari maut dan neraka. Ini bukan isapan jempol. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memuat kisah Yesus dan karyanya secara terperinci, berdasarkan keterangan saksi mata yang menceritakan kehidupan Yesus di bumi. Yohanes mencatat perkataan Yesus kepada sahabat-sahabat terdekatnya pada malam sebelum kematiannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku, yaitu di surga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Inilah yang dimaksud cara ampuh untuk tetap hidup. Yesus berkata kepada kita, percayalah juga kepadaku. Dia mau kita percaya kepadanya.
manusia berada dalam hubungan yang rusak dengan Allah dan menuju kematian yang tak terelakkan, diikuti oleh penghakiman Allah dan kekekalan di neraka selamanya. Namun, Yesus berjanji menyediakan tempat bagi kita di surga. Apakah hal ini terdengar tidak realistis bagi Anda? Karena Alkitab itu benar, harapan yang diberikannya juga benar. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah suatu kesalahan atau akibat dari kejahatan yang dilakukannya, melainkan cara Allah menegakkan keadilan. Yesus mati agar kita dilepaskan dari maut. Di atas kayu salib, Dia menebus penolakan kita terhadap Allah dan segala kesalahan yang kita perbuat karena memilih hidup untuk diri sendiri. Yesus memastikan bahwa keadilan Allah ditegakkan dengan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima pada dirinya sendiri supaya kita dibebaskan. Yesus juga berjanji, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dengan digenapinya keadilan, kematian bukan lagi akhir yang tak terelakkan. Yesus sanggup mengembalikan kita pada rencana Allah yang sejati bagi kita. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan surga sebagai tempat di mana aku berada. Yesus adalah harapan kita yang sejati, karena Dia memberikan jalan keluar yang kita butuhkan. Keadilan digenapi, kematian digagalkan, dan ada damai antara Allah dan kita dipulihkan. Penyelamatan itu adalah untuk setiap orang. Namun, ada syaratnya. Kita harus melepaskan kebebasan kita dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi pertanyaannya, layakkah kita mempercayai Yesus atau maukah Anda? Saat Yesus datang kembali, orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal dalam hadirat Allah, sedangkan mereka yang menolak Allah akan menanggung kematian, hukuman, dan neraka. Jika kita mati sebelum kedatangan Yesus, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa Allah akan melakukan bagi kita apa yang tidak akan pernah dapat dicapai melalui pembekuan kriogenik. Dia akan membangkitkan kita. Bagaimana kita bisa yakin akan hal ini? Karena Yesus sendiri telah bangkit dari kematian. Ratusan orang melihat Dia hidup setelah kematiannya. Bahkan tentara Romawi tidak dapat memungkiri bahwa jasadnya telah hilang dari kubur yang dijaga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup dan menyediakan tempat di surga bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Tidak banyak waktu yang kita miliki di muka bumi ini. Karena itu, selagi masih ada waktu, kita perlu mengambil keputusan apakah kita akan percaya kepada Yesus atau tidak. Jika Anda terdorong untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yesus, mulailah dengan membaca Alkitab. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.